Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Alit Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman yang nonton dalam keadaan sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Ya, meskipun nggak sesehat dan semurah rezekinya gua. Kidding, bercanda. Kali ini gue bakalan ngebahas soal si ya Viata lagi. Ya kalau kemarin udah Viata tuh sempet. Nah, sekarang kita juga ngebahas Viata lagi karena banyak teman-teman yang minta kita untuk ngebahas si Viata Airboom Pro 2. Bang, bahas dong, Bang, review dong. Oke, kita review lagi si Viata Airboom Pro 2 kali ini. Barang coy. Nah, ini dia. Viata Airboom Pro 2 New Legacy. By the way, si Airboom Pro 2 ini bukan produk baru lagi. Seperti yang teman-teman tahu, ini tuh rilis sekitar Mei 2020. Jadi mungkin sudah lebih dari setahun sih ya. Bagaimana hasilnya? Cek cerot langsung ke videonya. Si Viata Airboom Pro 2 ini dia dibanderol dengan harga 299.000. Ya, let's say 300.000 ya di official store-nya. Kalian bisa cek-cek sendiri. Dan dengan harga segitu, kalian akan mendapatkan satu charging case-nya. Kemudian pasang earbuds-nya, ada juga kabel charging yang udah Type-C nih ya. Kemudian ada dua pasang ear tips dengan ukuran yang berbeda. Warnanya juga ngejreng juga nih, sama merah-merah oranye gimana gitu. Dan yang pastinya manual booknya. Ada garansinya dong. Kalau buat gua pribadi, masalah built-in quality-nya untuk kelas budget dia udah solid menurut gua dan kokoh ya. Dia bahannya masih full plastik sih yang gua lihat. Finishingnya juga udah rapi banget gitu, warnanya hitam semua. Kemudian dia dilapisi doff kayak gini. Nggak ada tuh kasus kayak si yang tutupnya goyang-goyang gitu, nggak ada. Ini tuh udah bener-bener kuat banget. Terus kalau misalnya kita kocok, ini nggak ada suaranya. Jadi memang dalamnya tuh nggak menyisakan ruang. Nah bagusnya tuh kalau misalnya memang dia tidak menyisakan ruang, itu jadi kayak apa ya? Ke konektornya tuh rigid gitu, nggak kendor. Kalau misalnya dia kendor, kadang-kadang di dalam tuh kalau misalnya kita kegoyang-goyang, itu bisa nyala mati. Kalau misalnya ini tuh udah nggak sih. Untuk berat earbudsnya sendiri itu sekitar 4,5 gram. Ya lumayan ya, karena earbudsnya agak bulky-bulky gimana sih. Terus kalau misalnya totalnya itu sekitar 40 gram. Ya masih lumayan ringan kalau menurut gua. Yang gua suka itu di tutupnya ini, dia tuh nah ada penahan. Dan ini tuh bener-bener keras, kita harus effort nih buat nutupnya. Nah, ketika kita buka, terus kita mau ngambil si earbudsnya tuh jadi nggak takut kalau si tutupnya ketutup sendiri. Ini sih gue suka yang begini ya. Keren Viata. Untuk desainnya, gue sih seneng ya. Maksudnya dia simple. Kelihatan banget kalau misalnya memang dia buat gaming sih. Dia finishingnya doff. Tapi kalau misalnya finishing doff gini tuh riskan untuk kebaret-baret. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai pouch tuh pasti gampang banget kebaret-baret. Cuman dia dimensinya tuh kecil, jadi gampang banget buat disakuin. Nah, buat yang mau beli, jangan lupa pakai pouch juga, biar lebih awet aja sih si case-nya. Untuk si case dan earbuds-nya sebenarnya sama-sama warna dasarnya hitam. Nah, di case-nya itu bagian atasnya ada logo Viata berwarna merah gitu, terang, cos, mencolok. Kemudian di bagian depannya itu ada lampu indikatornya. Di belakangnya itu ada slot charging yang udah Type-C ya. Dan di bagian bawahnya ada tulisan Airboom Pro 2 by Viata. Ya, begitulah. Sedangkan di earbuds-nya itu ada lampu indikator dan logo Viata di samping touch sensornya. Kemudian ada konektor di bagian dalamnya. Nah, yang bikin gua bingung itu mic-nya belah mana ya? Gua kagak nemuin ini mic-nya belah mana ya? Biasanya kan ada kayak bolongan gitu buat mic-nya. Ini nggak ada cuy. Asli. Puyeng gue nyariinnya. Untuk masalah fittingnya, dia memang bodinya si earbuds-nya tuh agak bulky ya, agak gendut-gendut gitu. Cuman pas gue pakai sih enak sih, maksudnya bener-bener masuk dan dia ngegrip gitu ke telinga gue. Gue di rumah ngetes, gue ajurut-ajurutan, gue pakai buat lari-lari kecil di depan rumah. Dia tetap stay still, dia nggak apa ya, kalau bahasa Sundanya mah loncer apa ya, maksudnya nggak licin, nggak ya nggak berusaha buat lari, nggak, dia udah bener-bener ngunci gitu. Jadi si shaping earbudsnya bagus menurut gua untuk masalah fittingnya. Untuk passive noise isolationnya juga lumayan menurut gua ya, maksudnya
nggak yang kedap juga, nggak kedap banget gitu. Cuma kalau misalnya kita udah nyetel lagu sih ya udah pasti ketutupan lah sama lagunya dan kalian nggak bisa ngedengerin apapun. Ya, begitulah. Untuk masalah chipsetnya, wah, nih, gua nggak nemuin chipset tadi pakai apaan gitu, nggak jelas. Cuman dia kodek itu hanya AAC dan SBC dengan Bluetooth yang, bentar, ini aneh lagi nih. Mayoritas reviewer, kemudian all shop, bahkan di boxnya itu ditulisnya Bluetoothnya udah 5.1. Tapi di website resminya Viata dia nyebutin cuma 5.0. Ini yang bener yang mana jadinya ya? Gue bingung juga sih. Aneh gitu. Kok banyak banget yang beda gitu. Nah, dengan koneksinya ini, dia itu diklaim punya jarak 10 meter, no obstacle, seperti biasa. Dan gua tes, ya. Dan menurut gua koneksinya udah lumayan stabil sih. Better sih, maksudnya nggak kayak TWS budget banget gitu. Ini tuh udah stabil. Kemudian si Viata ini, dia tuh udah single use, bisa dipakai satu doang. Dan ketika kalian mau pakai satu atau mau pakai keduanya, kemudian atau sebaliknya gitu, itu tuh flawless banget. Itu tuh nggak ada jeda di lagunya. Jadi bener-bener blast aja. Udah kayak yang pakai aptX TWS Plus ini sih keren sih. Maksudnya ya gue senang aja yang kayak gini ya. Jangan sampai kayak lagunya kejeda terus kita harus play pause lagi tuh mengganggu sih. Kalau ini udah nggak. Mantap ya ta. Di sektor drivernya, dia dilengkapi dengan 6 kali 4,2 mm ya. Let's say 6 mm mungkin ya, setangkap di gue. Dan dengan 6 mm-nya ini, wah, bassnya tebel banget. Sumpah. Serius. Ntar gue cerita di masalah sound quality ya. Si Viata Airboom Pro 2 ini, gue nggak nemuin dia punya IP rating. Jadi, buat teman-teman yang berencana buat basah-basahan nih, jangan deh. Ntar takutnya rusak. Untuk baterainya, di case-nya itu ada 300 mAh. Dan di earbuds-nya itu masing-masing itu ada 40 mAh. Yang diklaim punya playtime 8 jam. Gua tes sih, jujur gua agak surprise ya. Maksudnya, kadang kan kalau misalnya barang budget suka recording tuh, masalah si baterainya. Kalau ini tuh enggak. Gua pakai selama 3 jam dengan volume sekitar 50-60%. Dia itu baru berkurang 30% baterainya. Wow, itu tuh agak bikin gua rewas ya, kaget gitu. Kalau misalnya sesuai perhitungan gua, harusnya sih 8 jam berarti nyampe gitu, sesuai dengan klaimnya. Atau minimal 7 jam itu udah pasti nyampe. Ya keren sih menurut gua. Mantul. Untuk ngecas si earbuds sendiri itu butuh waktu sekitar 1 jam. Sedangkan untuk case-nya itu 1 sampai 1,5 jam. Jadi udah lumayan cepat sih. Tunggu dulu. Fiturnya nggak cuma sampai situ. Dia sudah punya fast charging untuk si earbuds-nya. Hanya dengan ngecas 5 menit aja, kalian udah punya playtime 40 menit. Ya, misalnya, nggak harus 40 menit. Dapat setengah jam aja, 30 menit. Buat gue udah cengli banget. Jadi, oke. Nah, untuk masalah pairing nih gampang banget. Berasa nggak kayak TWS budget cuy. Jadi dia tidak harus dikeluarkan dari case-nya si earbuds-nya ya. Jadi cuma tinggal dibuka doang gini, itu udah masuk pairing mode. Tinggal kalian nyalakan Bluetooth di device kalian atau di smartphone kalian dan searching, kemudian pair deh. Untuk masalah kontrol, dia udah pakai touch sensor. Ya, zaman sekarang banyak kan pakai touch sensor. Dan berikut kontrolnya. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur nih ya, untuk masalah kontrolnya dia di TWS budget, dia tuh udah lengkap. Ya serius, kayak gue nggak bisa komplain lah, dia emang udah lengkap. Cuma nih, kalau boleh apa ya, ada yang gue kurang suka nih. Kalau boleh gue sebutin, gue nggak suka sama kontrol volumenya yang harus di hold, sama kayak Sennheiser Momentum, Sultan. Tapi kenapa harus di hold? Itu tuh bikin kalau mau ngecilin jadi kekecilan, kalau mau ngegedein jadi kegedean, ujung-ujungnya harus tetap pecat-pecat lagi dari handphone kita. Why man? Why? Nyusahin, bukannya jadi bikin gampang, ribet. Dan si Viata Airboom Pro 2 ini dia sudah auto off. Jangan khawatir. Tapi kadang kalau misalnya masih ke connect ya dia ngeplay terus. Nggak ke langsung mati. Dan ketika kalian pakai,
itu tuh lampu si indikator di earbudsnya tuh akan selalu menyala kelap-kelip itu. Mungkin untuk sebagian orang ada yang nggak suka, tapi kalau buat gue pribadi sih nggak jadi masalah ya, mau kelap-kelip, mau nyala ada lampunya atau enggak, sebodo amat. Nah, sekarang kita masuk ke mic-nya, yang diklaim dia sudah pakai dual mikrofon apa dan? Stereo. Nah, dual mikrofon stereo di masing-masing earbuds-nya. Dan sudah diklaim juga bahwa dia pakai ENC. Bukan environmental, tapi dia lebih ke electronic noise cancelling. Sebenarnya cara kerjanya ya mirip-mirip juga sama si environmental noise cancelling ya. Maksudnya ini hanya pronounce aja, penyebutan yang berbeda. Kalau cara kerjanya sih mirip-mirip juga ya, kayak ANC juga mirip-mirip. By the way teman-teman, kalau misalnya ada yang nanya apa sih electronic noise cancelling itu, nih kayak gini. Jadi sebenarnya ya mirip-mirip juga sih sama ANC ya, active noise cancelling. Jadi ada mikrofon mini yang disematkan di setiap earbudsnya. Nah, posisinya itu biasanya dekat kanal masuk telinga. Nah, tugasnya si mikrofon ini itu untuk mendeteksi sinyal bising yang masuk, kemudian dikembangkan dan disamarkan. Jadi kayak apa ya? Biasanya tuh kayak suara-suara dengan static noise yang low, terus suara-suara ya pokoknya frekuensi rendah. Jadi analoginya kayak ini alarm mobil mau masuk. Nah, terus si mikrofon itu menciptakan suara yang mirip dengan suara mobil juga. Terus kita tabrakin, der gitu. Nah, itu bentrok tuh, kan jadi nggak masuk. Nah, kira-kira kayak gitulah. Nah, gimana nih kira-kira kualitas si mic-nya? Gue penasaran sih jujur. Jadi kita tes aja langsung. Oke teman-teman, sekarang kalian mendengarkan suara langsung dari Airboom Pro 2 nih, biasa nih. Gimana kira-kira kualitas suaranya? Apakah jernih atau mendem nih? Cek 1 2 3 1 2 3 3 2 1. Tapi ini baru dari kondisi yang sepi. Dan by the way, mic yang aktif itu hanya satu ya. Jadi kalau di gue sih hanya sebelah kanan doang nih. Cek 1 2 3 cek 1 2 3. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Biasanya hal ini terjadi itu mana earbuds yang terkonek duluan ke device kalian. Tapi kita coba sekarang ke situasi yang lebih ramai, ke ambience biar ada gangguan dari luar. Ceritanya gue lagi di jalan nih ya, kita tes. Cek 1 2 3. Nah, ini gue kira-kira kayak ada di jalan gitu. Ada suara tukang parkir, ada mobil klakson, ada yang lewat, ya macam-macam lah. Gimana nih kualitas si ENC-nya yang digadang-gadang? Apakah bisa ngeblok suara luar dan suara luar atau masih mati? Kira-kira menurut saya ini sudah. Cek 1 2 3 3 2 1. Kalian sendiri yang akan menilai. Nah, seperti yang tadi teman-teman udah dengar sendiri ya. Kalau buat gua kualitas mic-nya masih so-so sih, nggak bisa dibilang bagus juga karena kerasa masih mendem dan distort gitu. Jadi kalau buat teleponan atau buat meeting online itu masih agak sedikit mengganggu. Apalagi kalau misalnya dipakai di ambient. Fitur yang digadang-gadang oleh si Viata-nya sendiri dengan ENC, Electronic Noise Cancelling, itu tidak bekerja sama sekali menurut gua karena kan suaranya tadi ya, teman-teman udah dengar sendiri ya. Suara ambientnya masuk semuanya gitu. Itu beda banget sama ENC-nya yang environmental noise cancelling yang ada di One More Piston Bud. Itu benar-benar bisa bekerja. Itu gue tes pakai speaker yang suaranya keras banget tuh. Itu nggak masuk sama sekali. Nah, ini masih masuk sama sekali. Jadi kayak gue mikir, ini fiturnya ada apa gimmick sih? Typo. Ya, voice sensitive thinking aja. Bisa jadi mungkin typo sih. Ya, gitulah. Kalau masalah latensinya gimana nih? Masalahnya kan si Viata Airboom Pro 2 ini bukan untuk gaming ya, dia bukan gaming TWS. Cuman kalau misalnya gue buat nonton YouTube, streaming, kemudian Netflix ya gitu-gitulah, pokoknya aktivitas gue sehari-hari. Sebenarnya delay-nya udah tipis ya, latensinya udah tipis banget, udah enak lah kalau misalnya kita pakai buat melakukan aktivitas seperti itu tuh. Cuman kalau buat game, kalian lihatnya sendiri. Nah, seperti yang barusan teman-teman lihat ya, sebenarnya dia bukan untuk gaming. Tapi latensinya buat gua sih udah lumayan dengan kodek AAC-nya ya. Gua tadi ngetes di Android dan kemungkinan kalau misalnya pakai iOS itu harusnya lebih better karena dia AAC-nya lebih stabil.
nggak yang jelek-jelek banget karena memang mayoritas makin kesini TWS budget tuh latensinya semakin bagus meskipun delaynya masih tetap ada, nggak ada yang zero latency. Cuma emang kalau misalnya buat teman-teman yang penggila game sih mendingan pakai kabel sih kalau menurut gua. Nah contohnya kayak yang ada di card ini nih, kita udah review si Razer Hammerhead. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan, kualitas suaranya. Sorry kalau nungguin. Jadi kualitas suaranya gimana ya? Dia diklaim sudah ditune dengan software EQ tuning untuk menjaga kualitas suaranya. Tapi mending kalian dengerin dulu deh sound sample-nya. So why is it so hard to let you go? Nah, buat gua pribadi ya, ini tuh kayak yang antara enak gak enak sih gua ngomongnya gimana ya. Sorry nih ya, Vieta, sorry gitu. Terus buat teman-teman Vieta Edik, teman-teman yang suka sama Vieta, ya maksudnya kita punya kebebasan buat beropini kan ya. Ini penilaian gua sama teman-teman Bongkar Bro sih selama hasil tes ini. Jadi kayak sebenarnya yang paling enak itu mid-nya. Dia kan diklaim itu udah suaranya clear gitu. Ya meskipun clear-nya juga gua nggak dapet sih gitu. Ya lumayan lah gitu. Detail juga enggak gitu ya, basah-basah gimana gitu. Ya begitulah gitu. Terus masalah treble, gua ngerasain treble-nya nusuk ya. Apalagi di volume keras gitu, 70% ke atas tuh udah yang nggak enak gitu bikin gua. Serius kuping gua tuh sakit, capek. Ngedengerin kayak setengah jam gitu, 30 menit tuh udah yang pegal jadinya. Jadi gua nggak bisa lama-lama pakai si Airboom Pro. Mungkin ya cuman kuping gua doang gitu ya yang nggak cocok ya, nggak kuat gitu pakai si Airboom Pro ini. Mungkin teman-teman ada yang kupingnya lebih tahan gitu ya. Ya udah gitu, itu memang mungkin cocok sama kalian lah. Terus gua adalah orang yang penyuka bass. Ini di Bongkar Bro satu-satunya orang yang paling suka bass itu gua. Tapi gua bisa bilang juga bahwa bassnya si Airboom Pro 2 ini nggak cocok sama kuping gua gitu. Gimana ya? Jadi si low-nya ini ya sub bass-nya keluarnya setengah-setengah juga, terus high bass-nya juga ya berusaha buat keluar, ya ada bass-nya mah mungkin buat temen-temen yang hanya pengen bass aja gitu ya ada gitu, ya lumayan lah kalau gue bilang ya udah bisa dinikmati bisa gitu. Cuman gue nggak sukanya tuh keluarnya tuh madi, dia tuh kayak apa ya, sember kayak ember gitu, nggak bulat gitu, nggak tebal tapi nggak bulat gitu, jadi kayak yang ada buntutnya. Ya nggak enak aja. Gue ngedengerin lagu kesukaan gue. Kalau teman-teman yang tahu lagunya Payung Teduh, kan lagunya tuh kan pakai bass betot nih ya. Seketika lagunya ketika bass betotnya belum masuk tuh masih bisa dinikmati sebenarnya. Masih enak suaranya dari si Airboom Pro 2 ini. Kemudian ketika si bass betotnya masuk, ya rusak gitu. Maksudnya ya gue nggak bisa menikmati senikmat ketika gue bener-bener pakai TWS yang bener. Bukan berarti gue bilang ini TWS gak bener, enggak, cuman kurang aja gitu, nggak pas sama telinga gue gitu. Terus soundstage-nya juga sempit banget gitu yang gue rasain ya. Ya namanya juga barang budget sih. Ya maksudnya gue nggak bisa banyak meminta memang kalau sama barang budget. Cuman jadi masalah buat teman-teman yang memang suka sama brandnya Viata gitu. Kita udah beberapa kali nyobain brand Viata, itu memang sound signature-nya memang begini dan kita nggak ada yang cocok. Tapi maksudnya bukan jadi menilai bahwa si brand Viata ini jelek, nggak juga. Mungkin suatu hari nanti ada dari brand Viata yang memang si TWS-nya memang bagus, nggak jadi masalah. Dan kita sebenarnya bangga sama Viata ini karena ya Viata ini kan dia produk dalam negeri ya, kita harus support sebenarnya. Ya itu aja sih. Iya. Kesimpulannya agak berat sih, maksudnya ya tadi enak gak enak ya. Cuman gue berusaha untuk jujur ya, susah sih jadi pengen jujur. Mudah-mudahan sih
gue tidak dihakimi lah. Mohon maaf nih teman-teman ya, buat semuanya mohon maaf nih. Jadi gini deh, gue bikin simple aja. Buat teman-teman yang memang nyari TWS budget murah tapi tidak mementingkan kualitas suara, ya silakan. Bisa. Yang penting baterainya kan bagus tuh, tahan lama. Ya itu bisa maksudnya membantu lah kalian. Males nih pakai yang kabel-kabel kan ribet. Bisa beli. Boleh-boleh aja. Cuman buat teman-teman yang udah mulai, gue pengen dapat suara yang bagus nih. Buat penyuka bass, gue belum bisa bilang bahwa si Airboom Pro ini cocok buat kalian. Karena gue juga mengalami hal yang sama. Gue penyuka bass tapi ternyata gue tidak cocok dengan si Airboom Pro 2 ini. Kemudian buat teman-teman yang memang pengen kualitas suara yang lebih bagus, di harganya yang segini, 300.000, let's say. Itu banyak banget pilihan. Kalian bisa lihat si One More Piston Bud. Ya, dengan kualitas suara yang lebih bagus tentunya. Bass head. Kemudian ada Bud Musher. Atau juga ada Anomone Buds yang udah pernah kita review semuanya. Ini ada di card semuanya. Kalian bisa lihat satu-satu seperti apa hasil reviewnya. Dan menurut gua sih, di harganya yang mirip, itu mereka menawarkan kualitas suara yang jauh lebih better. Soundstage yang jauh lebih luas. Dan separasi instrumen yang jauh lebih beragam, nggak tumpang tindih dan nggak overlapping separah si Airboom Pro 2 ini. Jadi ya, apa boleh buat ya. Ya sekali lagi gue minta maaf buat teman-teman yang mungkin menyukai Viata. Maaf kalau misalnya tersinggung, maaf juga buat beliin Viata karena gue jujur hanya mengutarakan opini setelah hasil dari tes gue seperti apa dan hasil telinga gue seperti apa. Buat teman-teman yang memang masih banyak bertanya atau tidak percaya, ya bisa mendengarkan ulang lagi si sound sample-nya seperti apa, atau ya udah beli aja dulu gitu. Mungkin kan penilaian telinga kita beda-beda ya gitu. Jadi ya gue sih balik lagi lebih percaya sama telinga sendiri aja sih. Ya kira-kira segitu aja deh video kali ini. Maaf nih kalau misalnya terlalu ofensif ya penilaiannya, tapi ya gue berusaha untuk jujur aja apa adanya. Terima kasih yang buat udah support Bung Karbur sampai saat ini. Terima kasih yang buat nonton. Untuk teman-teman yang suka sama pembahasan TWS atau gadget, bisa nih subscribe Bung Karbur biar kita makin semangat lagi bikin videonya nih. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.